Silakan duduk. Sebelumnya nama adik siapa? Nama saya Pak Muhammad Herul Pak. Bagaimana dengan kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tadi belajar apa saja sebelum ke sini? Tadi saya belajar matematika Pak sebelum saya ke sini Pak. Oh, matematika, menarik. Lalu ada hal spesifik apa yang ingin kamu diskusikan hari ini? Iya Pak, sebenarnya saya ingin bertanya lebih lanjut tentang materi etika dan moral dalam agama yang sedang kita pelajari tadi waktu di kelas Pak. Oh, tentang etika dan moral. Apa yang membuatmu tertarik atau mungkin ada hal yang membuatmu bingung tentang materi itu? Saya tertarik karena menurut saya Pak penting sekali, tapi kadang saya bingung bagaimana nilai-nilai etika dan moral dalam agama ini Pak. Tentu itu bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada zaman sekarang Pak. Saya memahami maksudmu. Kalau menurut pemahaman saya ini Pak, dan ajaran itu adalah untuk berbuat baik, menghindari keburukan dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta dengan Tuhan Pak agar lebih baik ke depannya. Ya, tepat sekali. Lalu bagaimana pemahamanmu tentang berbuat baik itu sendiri? Berbuat baik itu Pak melakukan hal-hal yang tidak mungkin orang lain membantu atau membutuhkan atau bersikap sopan Pak. Bagus. Sekarang mari kita coba lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai itu bisa diterapkan dalam situasi yang tadi kami contohkan. Iya Pak, saya siap mendengarkannya Pak. Apa arahan yang Bapak berikan? Menurut Anda bagaimana kita menganggap kejujuran itu sangat ditekankan? Mungkin dengan menyiapkan kebenaran dan dengan cara yang lebih lembut dan bijaksana Pak. Tidak mungkin baik bukan, tapi tetap jujur Pak. Itu pemikiran yang sangat bagus. Dalam agama kita juga diajarkan tentang hikmah dan kebijaksanaan dalam menyampaikan sesuatu. Artinya kejujuran tidak harus disampaikan dengan cara yang menyakiti. Kita bisa memilih kata-kata dan waktu yang tepat. Oh, jadi begitu ya Pak. Saya baru menyadarinya Pak, dan saya bingung Pak bagaimana cara melanjutkannya bagaimana Pak. Selain itu, coba pikirkan dampak jangka panjang dari ketidakjujuran. Mungkin saat ini kamu atau Anda bisa menghindari masalah, tapi di kemudian hari kebohongan itu bisa terungkap dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, serta hilangnya kepercayaan kepada diri Anda. Benar juga Pak, saya lagi mengerti sekarang Pak bagaimana tentang penjelasan Bapak yang diberikan untuk saya Pak. Ya, bagaimana contohnya dengan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada nilai agama lain yang menurutmu sulit untuk diterapkan? Kalau menurut saya Pak, nilai tentang kesabaran juga kadang sulit Pak, apalagi kalau sedang menghadapi masalah atau orang lain berbuat baik kepada kita Pak. Saya setuju. Kesabaran memang bukan hal yang mudah, tapi dalam agama kita kesabaran itu sangat dianjurkan dan memiliki pahala yang sangat besar. Mengapa menurutmu kesabaran itu penting? Mungkin karena dengan bersabar kita bisa berpikir lebih jernih Pak, dan tidak bertindak gegabah yang bisa merugikan diri kita sendiri Pak atau orang lain Pak. Itu menurut pendapat saya sendiri Pak. Ya, betul sekali. Kesabaran melatih kita untuk mengendalikan diri dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam agama juga diajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan meskipun itu sulit. Itu yang kadang saya merasa berat Pak melakukannya Pak. Bagaimana caranya itu Pak? Ya, memang itu butuh latihan, tapi coba kita renungkan apa tujuan dari ajaran itu.
dikembangkan untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam kehidupan. Oh, seperti itu Pak. Ya Pak, kalau kita terus membalas keburukan dengan keburukan, itu tidak akan ada habisnya ya Pak. Ya, betul. Jadi pemahaman tentang etika dan moral dalam agama itu tidak hanya sebatas menghafal atau tapi lebih kepada memahami hikmah dan tujuan di balik ajaran tersebut serta bagaimana mengaplikasikannya atau menggunakannya dalam berbagai situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Saya lebih tercerahkan Pak pandangan saya. Pak, terima kasih Pak sudah menjelaskan dengan sabar dan penuh ketulusan untuk hari ini Pak. Ya, sama-sama. Justru saya senang kamu bisa memiliki keinginan untuk memahami lebih dalam. Ingatlah, agama adalah pedoman hidup. Semakin dalam pemahamanmu, semakin baik kamu bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Insya Allah Pak, saya akan berusaha untuk terus belajar dan mengamatinya semaksimal mungkin Pak. Ya, bagus. Jika ada hal yang ingin kamu diskusikan atau tanyakan lagi, jangan diragukan untuk datang lagi ya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Oke. Itu Pak. Waalaikumsalam.